Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang penilaian acuan norma atau PAN. Nah, untuk konsep pendekatan PAN ini, salah satu bedanya antara PAN dan PAP itu terletak pada tolak ukur skor yang digunakan sebagai pendamping. Pendekatan ini menggunakan cara membandingkan prestasi atau skor mentah peserta didik dengan sesama peserta didik dalam kelompok atau kelasnya sendiri. Misalkan, kita akan membandingkan kepandaian peserta didik dalam mata pelajaran matematika di semester 4 antara Rani dengan kakak kelasnya Berlian pada semester yang sama tahun lalu, dengan nilai Rani sekarang 89 dan nilai Berlian tahun lalu 97. Nah, diketahui statistik kelompok atau kelas Rani dan Berlian sebagai berikut. Kelas Rani, rata-ratanya itu kita simbolkan dengan X, itu 70, dan standar deviasinya 5,6. Untuk kelasnya Berlian, itu rata-ratanya 89, dan standar deviasinya 2,5. Nah, dari data statistik tersebut digunakan untuk menghitung Z-skornya. Rumus Z-score yaitu Z-score sama dengan X min X aksen per S. Nah, dari rumus ini diperoleh Z Rani yaitu 3,4 dan Z Berlian yaitu 3,2. Dengan demikian, nilai suatu mata pelajaran yang sama tetapi diperoleh dalam kurun waktu yang berbeda akan memiliki makna yang berbeda pula. Hal ini disebabkan oleh variasi nilai, kondisi kelompok, dan lainnya. Nah, melalui analogi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu nilai prestasi hasil pengolahan dengan pendekatan PAN memiliki sifat relatif sehingga disebut juga dengan pendekatan penilaian norma relatif atau norma empirik yang artinya secara statistik pendekatan PAN menggunakan dasar asumsi normalitas. Dari kumpulan skor atau nilai pada kelompok atau kelas yang heterogen, maka didistribusinya dalam membentuk kurva normal. Nah, dapat diperhatikan pada gambar. Di sini terdapat kurva di mana ini menunjukkan rendah, ini sedang, dan ini tinggi. Jika variasi nilai standar adalah rendah, sedang, dan tinggi, maka peserta didik yang memiliki prestasi sedang jumlahnya lebih banyak daripada kelompok rendah dan tinggi. Jadi, sedang ini memiliki jumlah yang lebih banyak antara rendah dan tinggi. Nah, di sini rendah dan tinggi itu nilainya cenderung sama. Jumlahnya cenderung sama. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, pendekatan penilaian PAN juga menggunakan skala 100 dan skala 5. Kita juga dapat mengembangkan menjadi skala 9 dan skala 11. Pada skala 5, berarti skor prestasi diwujudkan dalam nilai A, B, C, D, dan E, atau berurutan mewakili 4, 3, 2, 1, dan 0. Nah, langkah yang pertama itu kita menghitung rata-ratanya atau X-aksennya untuk skor prestasi. Di sini ada untuk data tidak berkelompok dengan rumus X-aksen sama dengan sigma XI dibagi dengan N, di mana XI ini adalah skor peserta tes pertama, N-nya itu jumlah peserta tesnya. Nah, untuk data berkelompoknya dengan rumus X-aksen sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, di mana XI itu adalah skor peserta tes ke-1 dan FI-nya adalah jumlah peserta tesnya. Nah, untuk langkah selanjutnya yang kedua yaitu menghitung standar deviasi dilambangkan dengan S, skor prestasi. Untuk data tidak berkelompok memiliki rumus yaitu S sama dengan akar N dikalikan dengan sigma XI kuadrat dikurang dengan sigma XI dikuadratkan dibagi dengan N
dikali dengan N-1. Nah, untuk keterangannya, X ini adalah nilai ke I-nya, Fi adalah frekuensi ke 1, I adalah panjang kelasnya, dan N adalah jumlah peserta tesnya. Nah, langkah selanjutnya yang ketiga yaitu membuat pedoman konversi untuk mengubah skor menjadi nilai. Kita di sini mengambil satu contoh yaitu menggunakan skala 5. Nah, dapat diperhatikan pada kurva ini rendah dan di sini tinggi dan di sini untuk sedang yang C. Nah, untuk jarak antara A ke B itu sebesar X aksen plus 1,5S. Untuk jarak B ke C itu sebesar X aksen plus 0,5S. Untuk jarak C ke D itu sebesar X aksen min 0,5S. Untuk jarak D ke E itu sebesar X aksen min 1,5S. Nah, ini dia rendah, di sini tinggi, dan di sini sedang. Nah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.